Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman wisudawan, guru-guru SMA yang hadir di dalam kelas inilah pada masa depannya nanti ya. Saya berdiri sini dengan perut yang cukup bergigil karena saya berpidato di depan banyak orang. Saya juga ingin menyampaikan apa sih yang saya ingin mengajukan kepada kalian, apa sih yang akan saya lakukan 10-20 tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan. Pada awalan sebelum saya mulai, saya ingin bilang bahwa sekolah SMA Alizar adalah sekolah yang saya tentu banggakan. Tentu juga saya menghargainya dan saya akan terus cerah meriah sampai saya akhir hayat. Juga saya ingin explain bahwa guru-guru di Alizar adalah cukup guru-guru yang kompeten. Mereka juga bisa memberikan bimbingan yang cukup efektif kepada siswa-siswa di sini, dan itulah yang saya akan terus terang menerangkan. Juga saya sebelum lulus dari SMA Alizar inilah saya ingin mencapaikan beberapa hal dan sudah capaiannya terbuai dan hasil. Pertama, saya ingin masuk ke universitas di Jepang. Lebih tepatnya Jepangnya itu adalah di APU. Kebetulan saja berapa hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu saya sudah diterima. Saya sudah diterima. Jadi itu kan ada proses seleksi. Sebenarnya tinggal interview beasiswa. Saya tolonglah mendoakan saya semoga dapat beasiswa 100%. Amin gitu ya. Amin. Yang kedua, saya juga ingin lulus dengan nilai premium yang sudah dilontarkan besar-besar oleh Pak Komar. Dia menjelaskan kepada kami bahwa kalau meluluskan dari Alizar sebenarnya itu cukup gampang. Cuman itu kembali lagi dengan kaminya. Kita tuh mau lulusnya seperti apa sih? Kita mau lulusnya itu seperti orang yang premium, biasa-biasa, atau yang tidak mencapaikan apapun. Sebetulnya pilihannya tuh cukup sederhana ya. Bahwa kalau kita pengen lulus dan ingin seperti yang rekan saya Nia bilang ya, kalau setiap hari turun tangga di lantai 2 ngelihat apa sih sebagai manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain, ya itu salah satu caranya. Kita harus bisa menghargai orang lain gitu ya, salah satunya. Juga selain perguruan tinggi, rencananya saya juga ingin karir di dalam bidang entrepreneurship. Kebetulan jurusan yang saya diterima di APU adalah jurusan entrepreneurship dan operation management. Saya jelasin lebih lanjut ya. Dia tuh melebihkan lanjutnya tuh dengan bagaimana caranya kita mengoperasikan suatu pabrik, mengoperasikan suatu perusahaan. Juga dalam karir itu juga saya ingin ingin berduitan ya. Tapi juga sangat dalam maksud berduitan itu juga berbagi, karena itu dalam agama kami ya, agama Islam, kita harus juga bisa berbagi-bagi kepada orang lain, dan itu adalah salah satu kewajiban yang penting yang harus dipenuhi. Dalam rencana berkeluarga ya, saya sebelum rencana berkeluarga saya ingin lulus dari APU tersebut dengan IPK lah kalau dalam Indonesia, IPK 3.0, atau dalam standar internasional GPA-nya itu 3,3 gitu. Juga pada saat itu saya sudah melaksanakan proyek membuat pembangunan perusahaan. Perusahaan itu adalah perusahaan consulting. Jadi untuk menjelaskannya, saya akan membuat perusahaan consulting di mana saya membangun trust dengan klien ya, bagaimana menjalankan perusahaan yang benar, baik, itulah sederhananya. Selain rencana-rencana yang di atas yang saya sudah bahaskan, saya juga ingin bekerja. Saya ingin punya istri yang cantik gitulah ya. Ya itu siapa lah ya gitulah. Juga ingin memiliki anak 2 gitu. Anak 2 gitu. Itu masih masa depan ya, belum tahu juga bagaimana. Cuman gambarannya sudahlah begitu ya. Juga visi misi saya tuh tidak hanya untuk personil saja. Saya juga ingin
secara tidak langsung maupun langsung mengkontribusi ke bangsa saya, bangsa Indonesia. Uh, Semisalnya ya, kalau saya jadi presiden di Indonesia, saya memenangkan beberapa debat dan saya sudah mendapatkan kepercayaan dari warga-warga Indonesia, penduduk Indonesia, sorry. Saya akan memberikan beberapa poin. Pertama, kalau dalam bidang ekonomi, saya akan memberikan ekonomi Indonesia sebagai ekonomi yang rapat. Maksudnya di mana semua orang tuh mendapatkan hak yang sama ya. Kalau Indonesia tuh masih terhitung kemiskinannya masih tinggi. Nah, walaupun kemiskinan tersebut tidak bisa dihilangkan, tetapi kita bisa membantunya gitu loh. Makanya di kita belajar itu bukan tentang equality, itu sering kebanyakan kesalahan paham. Yang kita harus belajar itu equity, di mana kita tuh memberikan kebutuhan mapan yang lebih kepada orang yang tidak mendapati. Walaupun seperti kami, sebenarnya kita sudah cukup gitu, kita sudah mencukupi dalam standar-standar mereka lah. Dalam bidang sosial, saya ingin menghapuskan yang namanya it's called like gender, like fixated certain standards for gender gitu, like banyak sekali lah di sekitar kami, kita masih ekspektasinya tuh kalau misalnya perempuan harus sudah menjadi ibu rumah tangga, ibu rumah tangga yang baik begitu ya, sekian dari gitu, semoga bermanfaat ya.